Orang tua itu mengeluarkan meteran dan mulai mengukur tinggi badan gadis itu. Mereka telah sepakat untuk menikah begitu gadis itu berusia 18 tahun. Orang tua itu telah lama menantikan hari tersebut. Gadis itu sendiri telah menyetujui hubungan ini. Dan selama 10 tahun pria itu menunggu pernikahan tersebut. Ia selalu takut gadis itu akan melarikan diri. Sehingga ia hanya bisa tidur nyenyak di malam hari dengan menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Mereka tinggal di sebuah perahu dan saling bergantung satu sama lain. Orang tua itu tidak pernah bertindak tidak pantas. Tetapi ia menolak membiarkan gadis itu meninggalkan perahu. Hari pernikahan sudah tidak jauh lagi. Setiap hari orang tua itu membawa perahunya ke pasar. Dari sepatu pengantin merah hingga gaun pengantin, ia membeli setiap barang, besar maupun kecil, lalu menyimpannya di lemari. Di balik kebahagiaannya, tersembunyi juga rasa takut di dalam hatinya. Sementara itu, seorang mahasiswa datang dan segalanya pun berubah. Orang tua itu mencari nafkah dengan menunjukkan lokasi memancing kepada orang-orang. Suatu hari, ia kembali membawa tamu. Saat itulah gadis itu melihat pemuda mahasiswa tersebut. Matanya tampak sedikit melembut. Biasanya ia bahkan tidak berbicara dengan para tamu. Tetapi kali ini, ia mengambil inisiatif. Ia mengambil headphone dari telinga pemuda itu dan memakainya sendiri. Kehadiran pemuda itu seakan menarik hati gadis itu. Orang tua itu menyadari semua ini. Dengan marah, ia melepas headphone tersebut dan dengan paksa membawa gadis itu pergi. Baginya, gadis itu adalah calon istrinya. Ia tidak tahan melihat siapapun menyentuhnya. Keesokan harinya, orang tua itu menurunkan pemuda itu dari perahu. Saat hendak pergi, pemuda itu diam-diam menyerahkan headphone kepada gadis itu. Pandangan mereka bertemu dan senyum tipis muncul di wajah mereka. Rasa perpisahan yang menyakitkan tertinggal di hati. Orang tua itu terbakar oleh amarah dan hanya ingin pemuda itu segera pergi. Namun sejak hari itu, hati gadis itu seakan hilang. Setiap hari ia menatap ke arah tempat pemuda itu pergi, selalu tenggelam dalam musik. Tidak peduli berapa kali orang tua itu memanggilnya, ia tidak menjawab. Dalam luapan amarah, orang tua itu merebut Walkman miliknya dan membantingnya ke tanah. Untuk pertama kalinya, gadis itu memandang orang tua itu dengan marah. Kendalinya yang berlebihan mulai mengganggunya. Ia bahkan tidak mau mendengarkannya saat mandi. Ia tidak lagi menikmati tidur sambil digenggam tangannya. Ketika orang tua itu pergi bekerja, gadis itu diam-diam mengeluarkan pakaian pernikahannya dari lemari, mengenakan headphone nirkabel, dan menunggu pemuda itu kembali. Gadis itu belum sepenuhnya memahami arti pernikahan. Namun kini ia ingin menjadi pengantin pemuda itu. Bagaimana mungkin orang tua itu menoleransi semua ini? Untuk menenangkannya, ia membawakan sebuah kalung. Ia mengira seorang gadis yang tidak bisa melihat dunia akan bahagia dengan itu. Namun gadis itu dengan marah merobek kalung tersebut dan melemparkannya. Orang tua itu terkejut. Mengapa gadis yang dulu begitu patuh tiba-tiba berubah drastis? Lalu senyum licik muncul di wajah gadis itu. Untuk semakin menggoda orang tua itu, ia sengaja duduk dekat para tamu. Ia perlahan bergerak semakin dekat, tepat di depan matanya. Melihat itu, orang tua itu gemetar karena marah. Ia mengangkat gadis itu dan membawanya masuk ke kamar, lalu menyuruh semua tamu pergi. Perubahan sikap gadis itu membuat orang tua itu ketakutan. Ia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia melanggar aturan dan mencoret beberapa hari di kalender untuk mempercepat pernikahan. Namun hal yang ia takutkan pun terjadi. Pemuda mahasiswa itu datang memancing lagi. Wajah gadis yang murung langsung berseri saat melihatnya. Ia menggenggam tangan pemuda itu dan menariknya naik ke perahu. Tangan orang tua itu penuh dengan barang bawaan. Namun gadis itu tidak membantunya. Orang tua itu naik ke perahu dengan susah payah dan diam-diam berjalan ke sisi lain, menahan amarah di dalam hatinya. Namun gadis itu tidak peduli. Ia mulai tertawa dan berbincang bebas dengan pemuda itu seolah mereka adalah sepasang kekasih. Akhirnya orang tua itu tak kuasa lagi dan menunduk pasrah.